Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Ramadhani Datmaja dari kelas Teknik Informatika C angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan eh, mengenai materi GNS3 menggunakan aplikasi GNS3 dan VirtualBox. Jadi routing menggunakan GNS3 dan VirtualBox seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi pertama-tama itu yang perlu dilakukan adalah meng-clear semua ya, meng-clear history yang pernah sebelumnya kan kita bikin PC di sini dan RouterOS untuk praktikum yang eh, bagian routing di menggunakan VirtualBox ya. Itu dihapus aja semua dulu. Itu kan ada 3 PC kalau nggak salah itu dihapus semua. Dan itu dikosongin semua, nanti dibersihin. Kita import baru, import appliance baru, PC sama RouterOS yang settingnya belum diapa-apain, jadi masih default setting gitu. Itu diimport. Nah, kalau sudah, nanti kita masuk ke GNS3 ya, aplikasi GNS3 di sini. Nah, itu kita bikin project baru, new blank project di sini. Lalu ke bagian view, sebelum bikin project ke bagian edit dulu ke preferences, itu nanti ke VirtualBox VMS, di menu VirtualBox ini ada VirtualBox VMS ya. Itu kita bisa klik new dan kita bisa kita bisa pilih VM list-nya. VM list itu nanti ada dua ya, ada router sama router OS sama PC. Jadi itu yang ada di sini nih, nanti itu kita perlu tambahin dari new tadi. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah di close, yes, continue dan saving. Lalu nanti di bagian ini, di bagian icon komputer ini, di bagian browse and device itu kita bisa cek ya beberapa end devices yang available yang bisa kita gunakan untuk praktikum kali ini. Yang sebenarnya kita cuma butuh dua sih, kita cuma butuh router OS sama PC yang sesuai yang udah kita import dari VirtualBox tadi, dari VM seperti itu. Nah, jadi ya kita bisa masukkan nih. Jadi kita bisa masukkan 3 PC ya. Kita bisa masukkan 4 PC, 1, 2, 3, 4 sama web server juga, dan 3 router. Dengan topologi yang seperti ini ya. Topologi itu didapat dari sini nih. Ini topologinya di sini, jadi bisa dikopas aja, disamain persis kayak gitu. Lalu untuk routingnya atau pengkabelannya itu menggunakan ini ya, menggunakan add a link itu jadi diklik aja di link ini dikabelin terus satu itu juga disamain aja. Jadi semisal dari PC1 itu dia PC1 ke router satu itu dia menggunakan LAN ke Ethernet 2, terus dari web server ke Ethernet 2 itu dari web server ke router 3 itu menggunakan LAN ke Ethernet 2 seperti itu dan seterusnya. Jadi kayak disamain aja persis kayak yang ada di modul kayak gitu. Nextnya setelah semua tersambung, jangan lupa juga ya ini PC ini tuh diubah. eh Ntar di bagian change symbol ini cuma buat ini sih cuman kayak buat buat penanda gitu bahwasannya di sini ada web server gitu. Sebenarnya ini PC cuman kita rename jadi web server terus iconnya diubah. Jadi cari di sini server, nanti bakal muncul di sini. Klik server. Kalau udah di apply oke udah gitu aja. Nah, setelah semua selesai, nanti tuh harusnya di dot yang ada di sini tuh titik-titik yang ada di sini kan masih sekarang kan hijau. Nah, awal itu harusnya masih merah ya. Jadi menandakan bahwasannya belum tersambung atau belum start gitu. Topologinya belum start. Semua 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 nodes-nya ini namanya nodes ya. Semua node ini kan namanya nodes. Ini tuh satu ini disebut node gitu. Jadi kita belum ke connect atau belum start semua node-nya. Itu di stop dulu semua untuk make sure buat mati semua. Jadi nanti diklik ini buat matiin. Setelah itu kita bisa klik start, start atau resume all nodes kayak gitu. Jadi kayak buat start mereka semua. Jadi nanti awalnya merah jadi hijau kayak gini. Nah setelah itu apa yang terjadi ialah akan terbuka di sini banyak banget ya, banyak banget dari PC 1, 2, 3, router 1, 2, 3 sampai web servernya kebuka semua gitu. Pertama-tama yang kita lakuin adalah di PC 1 tentunya itu setting routernya terlebih dahulu ya, yang paling gampang aja. Setting router, setting IP address-nya. Jadi di sini di bagian properties, terus di bagian internet protokol, TCP IP, itu bisa setting IP seperti ini. Itu dilakuin ke semua perangkat ya. PC 1, 2, 3, terus web server juga jangan lupa, terus semua di setting IP-nya semua. Nah, setelah setting semua IP-nya di PC 1, 2, 3, web server juga gitu. Mungkin saya tunjukin aja ya, kira-kira untuk bagian PC 2, PC 3 dan web server itu IP-nya gimana gitu ya. Jadi di sini untuk PC 2 di sini.
Ini IP-nya PC 2 ya. Lalu ke PC 3 sekarang. Jangan lupa disetting semua, jadi biar ketika connect itu nggak terjadi kendala atau nggak terjadi unreachable segala macam ya. Itu bisa di connect terlebih dahulu. Nah ini PC 3, close. Terus web server juga jangan lupa, web server itu dia pakai 43 kalau nggak salah ya. Tadi saya koneksinya pakai 43 harusnya. Apa tuh? Oke, di sini ada TCP/IP. Nah ini pakai 43 dari satu dan gateway-nya pakai dari 3 gitu. Jadi cukup simpel ya gitu. Itu mirip-mirip sama yang kemarin di Cisco pakai tracer. Ya, setelah semuanya selesai di setting IP address-nya, kita bisa masuk ke bagian IP ke addresses gitu. Nah, tadi kan udah setting, kita kan setting masing-masing IP masing-masing komponen ya, masing-masing perangkat. Nah, sekarang kita tuh masuk ke address list atau buat nambahin address-nya gitu. Nah, ini saya nggak apa-apa jelasin satu persatu karena ini tuh ada semua di sini. Jadi tinggal tambahannya semua persisin. Jadi router satu itu buat B1 dan 2. Jadi pilih aja salah satu gitu, pilih salah satu. Jadi nggak perlu disetting dua-duanya. Misal router satu tuh mau disetting di PC1, ya udah di PC satu aja, di PC 2 nanti nggak perlu karena nantinya itu bakal sama aja, dia bakal kayak keduplikat gitu settingnya gitu. Nah di router 2 itu nggak ada pilihan lain selain PC3 gitu. Nih di sini PC3. Nah di router 3 sama juga nggak ada pilihan lain selain buat web server gitu. Jadi ini itu mereka nge-refer ke masing-masing komponen yang ada di topologinya sendiri ya gitu. Nah setelah itu kita bisa coba ping internal dulu ya, jadi kayak ping lokal, ping antar ping apa P1 sama PC2 karena mereka kan satu 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 parent ya bisa dibilang gitu. Nah, saya di sini mau ping dari PC1 aja buat ke PC2. Nah, PC2 tadi itu IP-nya adalah PC2 IP-nya itu 65 ya. Oke, berarti sekarang ping dari PC1 itu pakai 65. Oke. Nah, itu udah bisa ya. Ini dari play dari PC2 otomatis bisa. Nah, sekarang lanjut ke benerin atau ngasih rootsnya gitu. Jadi biar kita tuh bisa koneksi dari sini, dari sini antara saya ke GNS saya aja. Nah, dari sini ke sini gitu. Dari sini dari PC12 ke web server, dari web server ke PC3 dan seterusnya gitu, gitu lah intinya dari kayak keluar gitu. Nah, ini kan tadi kan kita bisa koneksi di sini aja. Nah, kita tuh mau koneksi di sini ke sini gitu-gitu. Biar bisa koneksi kayak gitu, caranya gimana? Itu kita bisa setting routing settingnya gitu ya. Jadi masing-masing sama kayak tadi. Jadi kalau misal kita udah setting di satu komponen, kita tuh nggak perlu setting lagi di komponen lainnya gitu. Misal, tapi ini berlaku buat ini aja sih. Jadi kayak berlaku buat P1 dan PC2 karena kan kalau kita setting di router 2 otomatis kita setting satu komponen aja gitu. Jadi nggak bakal kenapa-napa juga gitu. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi oke lanjut. Nah, jadi nanti itu semisal ya, saya coba ke PC1. eh, nah, di sini tuh kita bisa masuk ke menu IP ke bagian roots kalau nggak salah. Nah, di sini. Ya, ini ya tadi. Jadi kita bisa tambahin ya, kita bisa tambahin dua di sini kan di sini dia tuh mintanya ada yang 12 sama yang 13 ya. Dan itu reachable-nya kedua jadi kayak etanan satu sama kayak etanan dua kayak gitu. Jadi itu untuk router satu, router 2 dan router 3 dan seterusnya. Jadi sama aja semuanya persis kalau nggak ada bedanya. Buat persis semua, cuman maksud aku persis buat sesuai di modul gitu. Jadi tinggal di kopas aja kayak gitu, gampang banget. Setelah semuanya selesai, nah harusnya nih sekarang kita tuh bisa nge-ping dari PC1 ke web server ke PC3 dan seterusnya. Ini itu kita bisa connect keluar-luar gitu loh. Harusnya seperti itu. Nah, sekarang langsung aja saya coba ya dari PC eh dari PC3 ke web server kali ya. Saya mau coba clear dulu TLS. Nah, itu bisa di ping. Oh, masuk dulu. Nah, ini. Tadi saya udah coba ping, harusnya sekarang masih bisa juga sih. Jadi
Nah, gitu. Jadi bisa ya. Harusnya kan kalau kita lihat di sini kan di topologinya tadi itu PC3 di sini bisa web server di sini. Emang tujuannya gitu. Jadi kita bisa koneksi dari sini ke sini kayak gitu. Atau sekarang saya coba lagi aja satu lagi one more ya, one more. Itu dari PC1 ke PC3 gitu. Nah, PC3 itu tadi IP-nya berapa? Sebentar saya cek dulu. Lupa, saya lupa. Nah, properties 53 ya. Nah, sekarang dari PC1 ke 253 nih. Ada siapa juga. Oke, 253. Nah, ya, misalkan dapat reply. Nah, oke. Jadi bisa ya. Jadi untuk routingnya tuh cukup simple gitu. Tinggal kita sesuai yang ada di modul juga. Tuh. Mungkin nanti yang jadi kendala adalah harus agak teliti aja gitu karena emang stepnya lumayan banyak ya. Jadi tadi emang saya sengaja untuk selesaiin semua dulu baru saya prestasiin biar nggak terlalu lama juga karena emang saya juga agak lemot kalau untuk eh, apa namanya mengkopas gitu apalagi kan sensitif banget ya untuk IP-IP-nya gitu. Kalau salah satu digit aja itu udah bisa bisa RTO atau bisa unreachable gitu gitu. Intinya saya nggak mau lakukan itu biar biar cepat juga jadi saya skip skip aja untuk kebagian pas sudah selesainya dan pas sudah bisa koneksi seperti itu. Oke, mungkin itu aja prestasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.